Hai girls, jadi ini adalah video part 2 di mana aku ngebahas soal aku sedot lemak di Turki atau liposuction. Kalian kalau belum nonton video yang pertama, tonton dulu video yang pertama karena ini adalah sambungannya. Aku sengaja bikin 2 part biar nggak kepanjangan. Oke, kalau gitu langsung aja, just keep on watching! Jadi aku melakukan prosedur liposuction di Turki. Dokter aku namanya adalah Dokter Turgut Kayadibi. Aku akan taruh Instagramnya di bawah, YouTube channel dokternya juga aku akan taruh di link di description box. Jadi kalian tinggal kepoin aja. Oke, itu tadi kalian sudah lihat vlognya gimana prosedurnya dari mulai konsultasi, sebelum operasi sampai setelah operasi. Jadi kenapa kok aku memilih operasi di Turki, nggak di Indonesia? Pasti banyak banget yang penasaran. Jadi aku tuh dari dulu sebenarnya kepengennya untuk melakukan operasi apapun itu liposuction ataupun operasi yang lain tuh di Korea. Karena teman-teman aku, influencer Indonesia itu banyak banget yang operasi di Korea. Dan Korea memang terkenal sebagai salah satu destinasi operasi terbesar di dunia. Dan juga dekat dari Indonesia, kan nggak terlalu jauh. Nah, yang aku tahu itu Korea lalu Thailand. Korea sama Thailand bagusnya tuh kayak hampir sama gitu, cuman kalau Korea tuh jauh lebih mahal. Tapi Korea terkenal jauh lebih bagus dan lebih kayak lebih secure gitu loh. Kalau di Thailand kan banyak klinik yang agak ngeri gitu ya, kita agak takut ya kalau di Thailand itu. Image-nya tuh agak sedikit oke nggak sih gitu, kita nggak tahu. Tapi kalau yang di Korea, karena temenku banyak banget yang di sana, jadi aku udah tahu kalau Korea tuh udah pasti bagus gitu loh. Cuman karena pandemik tutuplah itu Korea, kita nggak bisa ke Korea. Akhirnya aku cari tahu destinasi di mana sih selain Korea yang bagus untuk melakukan operasi liposuction. Nah, setelah aku research di YouTube tuh banyak banget bule-bule UK atau bule Eropa yang terbang ke Turki untuk melakukan operasi plastik dari mulai muka sampai badan. Dan setelah aku research, aku Google, ternyata benar kalau Turki adalah salah satu destinasi operasi terbaik di dunia. Dan juga murah karena UMR di Turki itu memang jauh lebih murah daripada UMR di Korea. Itulah kenapa kalau di Korea tuh mahal banget. Gak usah kayak gitu, kalian beli kopi di Starbucks-nya Korea itu harganya berkali-kali lipat sama kopi Starbucks di Turki. Nah, tapi kalau aku itu bukan mikir karena murahnya aku bela-belain terbang ke Turki karena murah gitu, enggak. Justru aku tuh malah jatuhnya lebih mahal. Karena aku kan sebelum ke Turki banyak banget yang harus aku siapin, dari mulai tiketnya, hotel, biaya makan di sana, biaya shopping aku yang kalap kalau lihat perintilan, beli long john tuh mahal loh, apalagi di sana kemarin lagi snow ya, lagi turun salju, beli baju-baju tebel. Pokoknya persiapan untuk mau berangkat ke sana itu menghabiskan biaya yang lumayan banyak. Jadi bukan karena murahnya ya aku pilih, tapi karena aku punya pemikiran kalau dokter di sana itu memang lebih berpengalaman. Karena dokter aku aja dalam satu hari dia bisa ngerjain kayak 5 operasi, kadang 3. Nah, kemarin waktu aku kan 3 dalam sehari, dia ngerjain aku dan teman-temanku langsung 3 orang. Jadi jam terbangnya kalau di sana sudah pasti dokternya itu lebih sering ngerjain. Kalau dokternya jam terbangnya lebih tinggi, otomatis pengalamannya akan lebih banyak dan aku ngerasa lebih safe, ngerasa lebih aman. Dan aku itu dari tahun kemarin ya, dari sekitar 6 bulan sebelum aku operasi, aku tuh udah research jauh-jauh hari sebelum aku kontak dokter aku yang ini. Aku tuh udah nanya ke beberapa tempat, harganya juga ya mirip-mirip, tapi nggak tahu kenapa aku paling serak sama yang ini. Karena aku juga pernah lihat YouTube channelnya dokter aku, yaitu Dokter Turgut. Nah, review-reviewnya di Google juga, semua reviewnya tuh bagus-bagus banget, nggak ada review jelek sama sekali. Dan hasil kerjanya Dokter Turgut ini juga bagus banget, sesuai sama yang aku pengen gitu loh. Karena liposuction itu bukan sekedar badan dikurusin, lemaknya disedot, ditarik lemaknya, bukan cuma itu. Tapi menurut aku, liposuction itu adalah art. Artnya itu dalam arti dokternya itu harus ngerti seni membentuk atau memahat tubuh seseorang. Nah, yang aku lihat di dokter ini itu dia bikin badan orang yang kotak gede, dan bener dong hasilnya itu bener-bener sesuai sama yang aku mau. Jadi aku happy banget sama hasilnya. Buat yang nanya harganya, nah ini tuh pertanyaan paling banyak, harganya berapa? Oke, aku di sini nggak bisa sebutin spesifik harga aku berapa. Karena apa? Setiap orang itu berbeda. Jadi kalian harus chat dulu nih ke dokternya, kalian chat, bukan ke dokter sih, ke asistennya dokter untuk konsultasi secara online. Jadi aku konsultasi online dulu, aku kirimin foto dan video aku.
Terus kita akan dikasih beberapa pertanyaan, yaitu apakah aku merokok atau tidak, apakah aku minum alkohol atau tidak, drugs atau tidak, apakah aku pakai alat kontrasepsi atau pil KB atau suntik KB, apakah aku pernah punya anak dari sebelumnya dan berapa, apakah aku pernah melakukan aborsi, apakah aku punya penyakit dan dalam pengobatan tertentu dan minum obat tertentu. Karena itu penting kita harus jawab, karena setiap orang tuh berbeda dari penanganannya. Misalnya nih, kalian ada diabetes atau kalian ada hipertensi, pasti harganya akan beda dengan aku yang tidak punya penyakit, dengan aku yang tidak merokok, tidak minum alkohol. Jadi aku kasih tahu range-nya aja ya. Jadi untuk liposuction atau sedot lemak di area lengan, perut melingkar sampai ke belakang, itu namanya lipo 360, yaitu perut depan, perut samping, perut bawah, perut belakang sampai ke area ketek-ketek sini, itu benar-benar dilipo semuanya. Lalu area paha dalam, nah paha dalam berarti itu lipo full ya, full body. Harganya itu sekitar mulai dari 4.000 euro. Nah, 4.000 euro kalian kaliin sendiri per hari ini berapa, tapi waktu aku di sana itu sekitar 15.900 aku nukerin euro. Dan mereka hanya menerima duit cash, jadi kalian nggak bisa transfer, jadi kalian harus membawa euro ke sana. Itu buat liposuction-nya aja. Nah, aku nggak cuma melakukan liposuction, tapi aku juga melakukan yang namanya J-plasma atau Renuvion. Jadi itu adalah prosedur pengencangan. Kalian tinggal ketik aja di Google, ketik di YouTube, banyak tutorialnya biar tahu apa itu. Tapi yang penting di sini aku jelasin kalau J-plasma itu bikin kulit kalian itu kencang seketika. Kan abis dilipo, biasanya bagian tangan bawah ini tuh kayak ada gelambirnya gini loh. Jadi ada loose skin, ada kulit yang lebih. Nah, kalau dengan kita melakukan J-plasma itu seketika kulit itu langsung nempel. Jadi sekarang ini aku nggak punya sama sekali kulit berlebih, padahal aku diambil 6 liter. 6 liter dari seluruh badan aku. Kalian bayangin itu kayak 1 galon aqua yang 5 liter. Galon aqua kecil ditambah lagi seliter, sebanyak itu lemak yang disedot dibuang dari tubuh aku. Jadi kalau aku nggak ngelakuin J-plasma, sudah pasti akan kendur-kendur kulitnya akan gelambir. Nah, J-plasma sama liposuction ini sama, dia akan bekerja selama 3 bulan. Jadi nanti setiap semakin hari kulit aku itu akan semakin kencang. Sama kayak liposuction, begitu aku habis dikerjain di meja operasi itu aku kecil banget. Tapi beberapa jam kemudian aku mulai mengembang jadi bengkak banget. Dan puncak bengkaknya itu di hari ke-8, itu aku bener-bener ngerasa kayak ikan paus dan aku stres banget. Jadi buat kalian yang juga sedot lemak, itu kalian jangan kaget kalau kalian akan mental breakdown selama kurang lebih seminggu, karena kalian pakai apapun nggak cukup. Kalian juga harus sisihkan dana untuk beli baju, beli legging, beli baju yang gombrang-gombrang. Kecuali kalau emang kalian punya baju banyak banget ya, berarti kalian gak usah beli. Cuman itu yang harus dipikirin, kalian harus punya sendal karena sepatu nggak akan cukup, kaki akan bengkak bener-bener kayak ikan paus pokoknya. Sampai jari-jari aku pun bengkak dan aku stres banget. Tapi begitu hari ke-12, ke-13 itu bengkaknya bener-bener mulai turun dan aku ngerasa badan aku kecil banget. Nah, hasilnya tuh nanti di 3 bulan. Jadi nanti dari sekarang sampai nanti ke 3 bulan tuh badan tuh akan semakin kecil gitu. Nah, bahkan kata dokter hasilnya tuh yang bener-bener dia akan stop, nggak akan berkurang lagi tuh di bulan ke-6. Jadi grafiknya tuh kayak gini loh, kayak gini nanti dia akan melandai di bulan ke-6. Jadi nanti kita tuh sebenarnya mendapatkan hasil akhir tuh bukan di bulan ke-3, tapi nanti dari bulan ke-3 sampai bulan ke-6 itu akan lebih mengecil lagi. Itulah kenapa liposuction itu adalah perjalanan yang panjang, bukan proses yang instan, bukan abis disedot langsung kurus, enggak sama sekali. Kita harus bener-bener sabar. Nah, tapi memang aku per hari ini udah lumayan mengecil sih. Ini sekarang kan aku ada di hari ke-20-an setelah aku operasi. Nah, waktu aku sebelum operasi, ukuran perut aku tuh 77 cm, sekarang udah 68. Lengan aku di ukuran 30 sekarang udah 25. Dan lingkar paha aku dari 62 sekarang udah ke 57. Lumayan ya, udah mengecil berapa senti, kayak banyak banget. Nah, di sini juga akan aku taruh cuplikan-cuplikan foto badan aku yang bener-bener udah kayak hourglass banget. Jadi dokternya tuh ngebentuk badan aku tuh bukan cuma sekedar kurus dan lurus kayak badanku yang dulu, tapi bener-bener dibentuk pinggang aku tuh sampai bener-bener kecil. Karena aku ngomong sama dokternya, "Dok, aku pengen badanku kayak Kylie Jenner." Dan bener dong, dibikin kayak Kylie Jenner. Oh iya, aku kebablasan ngomong sampai merembet kemana-mana.
Oke, aku mau perinci lagi biayanya. Jadi biaya untuk sedot lemaknya aja itu start from 4.000 euro. Terus untuk J plasma atau Renuvion untuk pengencangannya itu adalah 1.500 euro. Lalu untuk tiket pesawat aku ke sana itu aku naik Turkish Airlines yang direct, yang langsung. Aku beli tiketnya tuh langsung di aplikasi Turkish Airlines-nya. Itu PP harusnya kan 6 juta ya. Jadi 3 juta berangkat, 3 juta pulang. Tapi karena aku nambah extra leg, jadi satu perjalanannya nambah 1 juta. Jadi berangkat 4 juta, pulang 4 juta, jadi total 8 juta rupiah. Kenapa aku nambah extra leg? Karena kita enak bisa selonjoran, terus bisa jalan-jalan. Jadi waktu pulang pun aku ngerasa nyaman banget karena aku bisa buka sepatu, aku bisa selonjoran setiap 2 jam sekali, aku bisa jalan. Karena kita wajib jalan 2 jam sekali ya after operasi, kalau enggak badan kita jadi bengkak dan kaku, itu nggak enak banget. Jadi penting banget untuk selalu bergerak, selalu jalan kaki setelah operasi. Bahkan aku begitu bangun, begitu sadar, itu udah disuruh jalan kaki, udah disuruh jalan, dituntun sama susternya. Karena kalau enggak itu proses penyembuhan kita akan lama. Lalu berikutnya akan ada lagi biaya-biaya massage. Nah, di sana pun kalian akan massage, namanya lymphatic massage. Pijit itu ya, pijitnya tuh khusus, jadi bukan pijit yang diurut-urut gitu, tapi bener-bener ini untuk limpatiknya itu dirangsang supaya bengkaknya cepat hilang, supaya badan kita nggak sakit-sakit. Di sana masasnya aja satu kali itu 80 euro, dan kemarin aku tuh 2 kali masas. Nah, nyampe di Indonesia aku pun masas lagi karena masasnya harus rutin. Nah, di sini itu untuk pertama kali datang masas itu aku di rumah sakit Mayapada. Jadi untuk biaya pertama karena kita harus daftar dulu, harus konsul dulu, itu total 1.050.000. Nah, untuk kedatangan berikutnya itu sekitar 600.000. Nah, untuk lymphatic massage-nya di Indonesia begitu nyampe, itu kita harus 4 kali massage berturut-turut. Jadi 600. Setiap hari harus massage. Nah, kalau udah setiap hari massage, berikutnya kita massage lagi seminggu 2 kali, itu paling tidak. Nah, itu harus selama sebulan penuh. Jadi kalian kaliin sendiri aja massage-nya berapa juta. Jadi itu harus ada ekstra biaya buat massage. Kalau kita nggak lymphatic massage, itu badan kita tuh akan keras-keras. Nah, waktu aku pulang itu di bawah lengan aku tuh bener-bener keras banget, kayak ada papan di dalam, kayak ada kayu di dalamnya. Nah, itu dengan lymphatic massage itu dia bisa melunakkan yang keras tadi, karena itu kalau nggak dimasas bahaya ya. Dan kalau kalian pijit biasa, pijit kayak spa biasa gitu atau pijit sendiri, itu kurang maksimal. Beda memang teknik dan ilmunya ya, karena orang yang melakukan lymphatic massage itu kan mereka juga sekolah untuk bisa dapetin ilmu itu gitu loh. Itu loh mungkin yang mahal ilmunya, itu yang membedakan sama pijit-pijit biasa. Terus buat korsetnya, nah kalian kalau mau nambah korset di sana di Turki, kalian bisa beli lagi sekitar 100 euro gitu. Terus kalau misalkan kalian mau beli korset di Indonesia, itu juga kurang lebih sama. Kalau kalian beli kayak di Solgo Metro gitu, sekitar 1,2 juta. Itu yang korset terusannya aja, belum korset lengan. Nah, ini pun aku juga banyak banget beli korset di AliExpress. Kalian bisa beli di Ali ataupun di Amazon, dan itu juga harganya nggak murah. Ya, kalian bisa pilih, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, belum ongkir dan pajak. Jadi sisihkan juga duit berjuta-juta lagi buat beli korset. Karena korset ini harus dipakai selama 6 minggu, 24 jam tidak boleh dilepas kecuali kalian mandi. Tidur pun harus dipakai. Jadi pokoknya kalian lepas korset itu hanya di saat lagi massage dan juga lagi mandi. Ini aja aku nggak lepas sama sekali. Nah, buat kita yang tinggal di Jakarta, itu kan panas banget ya. Jadi kadang-kadang satu hari tuh harus ada 2 korset. Jadi setiap misalnya aku habis pergi, aku pulang mandi, aku harus ganti yang baru. Karena kalau nggak aku ngerasa gatel banget, nggak enak, lepek. Jadi memang korset itu harus ekstra banyak. Minim kalian tuh punya 6, paling sedikit. Itu pun aku kayak agak kecapean gitu loh, cuci kering pakai. Terus untuk biaya hotel, nah kalau hotelnya itu aku booking di harga 11.500.000 untuk 10 malam. Jadi aku memang nyari hotel yang nggak mahal, yang juga lokasinya deket ke klinik. Jadi aku waktu konsultasi itu jalan kaki, karena emang sedekat itu, cuma 7 menit jalan dari hotel aku. Jadi hotelnya 1 malam itu sekitar 1,1 juta. Kalian bisa cari lagi hotel yang lebih murah dari itu, nggak masalah. Kalian misalnya ramean sama keluarga, bisa juga pakai Airbnb, itu akan lebih murah. Jadi kalau hotel terserah kalian, mau hotel bintang 5 yang 3 juta ke atas, mau hotel yang murah, itu menurut aku nggak ada masalah sih.
Nah, kalau kalian lihat di story aku, di situ kayak ada antar jemput, terus kita pulang dianterin ke bandara menggunakan mobil yang kayak van gede itu. Itu adalah fasilitas dari rumah sakitnya, dari dokter aku. Terus aku juga mendapatkan 2 malam free untuk nginep di rumah sakit. Dan biasanya tuh kita tuh cuma 1 malam, tapi dokternya berbaik banget sama aku, jadi aku dikasih ekstra 1 malam lagi gratis di rumah sakit. Aku ngerasa bersyukur banget sih, karena kalau hari pertama aku langsung dipulangin ke hotel, aku pasti tepar banget, gak tahu gimana caranya mau bangun dari kasur menuju kamar mandi itu kayak susah banget, kayak berat banget. Tapi pas aku udah pulang tuh aku udah bisa lebih mandiri, jadi aku udah bisa kayak mau tiduran sendiri ataupun mau bangun dari kasur sendiri ke kamar mandi, bahkan aku bisa bisa jalan, bahkan aku bisa cuci piring, aku bisa cuci korset sendiri. Pokoknya hari ketiga keempat tuh aku udah mandiri banget. Dan hari keempat itu aku kontrol lagi untuk copot drainnya, untuk nyopot kantong darah yang nempel di badan aku itu. Kayaknya videonya ini udah kepanjangan banget, jadi nanti aku akan potong di part berikutnya. Aku kan udah bikin ini nih, udah polling, ada Q&A di Instagram. Jadi nanti aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab di sini. Dan kalau kalian mau komen-komen di bawah juga boleh tanya. Nanti aku akan jawab di video aku berikutnya supaya nggak bosen. Dan aku juga inget-inget lagi ya apa yang belum aku bahas, nanti mau aku bahas di situ. Mungkin dari sakitnya seberapa, terus mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, atau apapun pertanyaan lainnya bisa kalian tanyakan di sana. Dan kalau aku ada yang inget lagi, nanti aku akan bahas di video berikutnya. Oke girls, segitu dulu video dari aku. I hope you guys like it. Jangan lupa like videonya, subscribe ke YouTube channel aku, dan follow Instagram aku, TikTok juga ya. Have a nice day and bye bye.